Salam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Ndonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Ya, Mas. Mau tanya. Mau tanya, Mas. Boleh gimana? Ya. Soal itu loh, data ganda. Oke. Tapi kan ini Masnya ini rencana kan mau ke Jepang. Siap. Sekarang lagi di Hong Kong, mau pulang ke Indonesia. Siap. Terus rencana mau ke Jepang gitu kan. Tapi kan data aku kan data ganda. Bukan, maksudnya aku bukan tahunnya dituain. Terus maksudnya aku kan mau ke Jepang rencana ini. Terus gimana caranya? Enggak sih, mau tanyanya gimana amannya? Misalkan kalau nanti aku ke Jepangnya nggak sengkong lah, nggak sukses gitu ya, bisa masuk lagi ke Hong Kong. Maksudnya harus merubah data, mau pakai data yang asli, ngikut asli, atau tetap aja yang dari Hong Kong itu yang dipakai. Kelihatannya yang bicara ada 2 orang di belakang itu. Iya nggak? Iya, aku temennya. Dia tidur di tempatku sebelum pulang. Oke. Bagus Iya. sekali ngomong 2 orang yang nonton. Plus nanti setelah terupload lebih banyak yang nonton. Jadi gini. Iya. Ketika sampean keluar dengan menggunakan data paspor nama A, ya kan? Dan itu kan data yang tidak sesungguhnya, yang tercantum di situ adalah tahunnya. Ya. Artinya di paspor itu sudah tercantum dituakan, ya kan? Nah, Ya. kemudian sampean pulang, sampean menggunakan data asli sampean dalam daftar, itu tidak ada masalah kalau PT-nya bisa ngatur, atau yang mau memberangkatkan ke Jepang itu bisa ngatur dalam pengurusan visa. Bisa dipahami? Jadi alhasil kalau paspor sampean masih berlaku, otomatis, ya sekali lagi otomatis, sampean akan nggak mungkin kan pakai yang baru, pasti yang berlaku yang dipakai. Nah, ketika yang berlaku yang dipakai, ya otomatis nanti ke Jepang sampean pakai data paspor itu. Nah, menurut saya sekali lagi, kecuali paspor sampean mati. Sudah mati. Nah, sudah mati pun pasti ada datanya di imigrasi, mati. Tapi kalau sampean bisa punya orang dalam, sampean punya PT yang memberangkatkan, sampean bisa ngatur bahwa KTP sampean itu, ya itu tidak menjadi persoalan. Gitu loh. Nah, begitu nanti sampean balik lagi kalau nggak berhasil di Jepang, ya sampean balik lagi otomatis, ya kan? Sampean harus kembalikan data seperti paspor di saat atau KTP Jepang, KTP di Hong Kong tahunnya. Karena kalau nggak begitu, sampean terkena masalah. Jadi permasalahan dituakan dan dimudahkan ini bukan bisa dianggap gampang, bisa juga dianggap susah gitu loh. Dianggap gampang kalau ya sudah terserah orang PT mau ngatur seperti apa dan kita ngomong. Ya kan, orang yang mau memberangkatkan LPK Jepang lah atau apapun itulah intinya bisa mengatur dalam pembuatan paspornya. Tapi jelas nanti kalau sampean masuk ke Hong Kong lagi harus gunakanlah data yang sampean masuk ke Hong Kong itu, KTP Hong Kong. Begitu ceritanya. Soalnya paspornya masih hidup. Nah, Sampai 2033. nah, berarti kan sampean harus pakai itu mau nggak mau. Oh gitu. Iya kan, Terus sayang. biasanya kan kita daftar ke Jepang, masukin itu kayak KK, KTP, kayak akte, terus ijazah, itu kan tidak sama nanti sama yang di paspornya, itu gimana ya? Ya sudah. Soalnya Ya intinya. kayak Oke, saya bilang gini loh Mbak. Sampean nyari ke PT-nya, ya kan, atau ke agennya, ke yang mau berangkatin itu. Sampean ceritakan aja case-nya. oh gitu. Kalau sampean bisa merubah itu semua yang di Indonesia, sebenarnya bisa. Sampean minta. Iya, tapi harus sidang. Hah? Harus sidang katanya. Nah,
Kalau sampean bisa sidang ya lakukan sidang. Sebenarnya sampean minta surat rekomendasi dari desa itu bisa. Kemarin juga ada yang bisa membuat dari rekomendasi desa bahwa yang bersangkutan ini ternyata tahun lahirnya yang benar ini gitu loh. Yang benar itu, yang benar yang sesuai dengan KTP sampean nang Hongkong gitu loh. Intinya kan seperti itu. Nah, kalau sampean bisa sedemikian rupa, ya sudah. Itu kan normalnya orang ngelakuin sesuatu kan sidang. Tapi ketika sampean bisa punya lobby orang di Dukcapil kan jauh lebih mudah. Indonesia itu pada intinya bagaimana kita punya orang dalam kan sudah bukan sebuah rahasia. Dan tergantung koneksi kita. Nah, gitu apa sih tiketnya orang dalam kan yo sakniki gitu loh. Bisa dipahami kan? Saknya mau 1 digit apa 2 digit. Nah, sakniki gitu loh, sakniki. Pada prinsipnya sih di sana nggak ada persoalan. Jadi kadang kalau aku begini Mbak, kalau sampean bertanya kepada saya karena ini belum dijalankan. Karena belum dijalankan otomatis ya kan. Otomatis masih bisa kita plan A, B, C, D, E, F, G kan. Saya bikin e-paspor Mbak. Kalau saya bikin e-paspor. Oh, e-paspor. Gitu. Jadi bikin e-paspor. Soalnya gini Pak Sandro. Apa itu kan adik saya yang di Indonesia udah masuk ke LPK Jepang ya, pendidikan Jepang. Terus temanku pulang, terus dia juga kepingin ke Jepang itu. Cuma dia takutnya yang di datanya itu. Terus saya suruh telepon jenengan gitu, tanya. Soalnya kan udah tanya ke LPK-nya, terus disuruh kayak bisa bantu cuma sidang gitu. Jadi LPK Jepang yang ke Jepang sama ke Hongkong itu memang beda apa ya? Beda penanganan. Kalau Jepang itu kan yang kalau ke Jepang itu kan harus N5 atau N4 standar bahasa levelnya kan sudah harus lulus ujian itu. Kalau di Hongkong kan enggak ada. Enggak ada. Makanya karena Hongkong enggak ada, udah tembakin aja deder selesai. Kalau adikku harus sekolah itu apa itu? Makanya aku nggak perlu sampean ceritain ya karena aku bulan Maret karena nanti bulan Maret nanti saya mau bikin agensi di Jepang juga gitu loh sama LPK, salah satu LPK di Indonesia. Jadi itu di mana ya? Di Jawa, Lampung. Ya makanya belum bisa saya rilis karena memang saya belum deal-dealan pertemuannya karena saya kan orangnya kalau nggak memberitakan sesuatu, kalau nggak sumbernya yang tepat dan pas kan saya nggak akan memberitakan itu dulu, tak tahan sampai saya benar-benar dapat informasi yang valid gitu. Saya bukan orang yang pengejar viral karena itu bukan saya gitu loh. Jadi makanya kan menurut saya tidak menjadi persoalan yang besar kalau urusan itu menurut saya ya kan. Tinggal bagaimana cara kita aja gitu. Jadi cuma cara kita problemnya cuma itu, kalau bahasa apa kayak temanku udah oke lah. Nggak ada yang sulit sebenarnya untuk sebuah urusan di Indonesia itu, tidak ada yang sulit. Yang menjadikan sulit itu kalau di Indonesia nggak punya duit. Iya betul. Tapi kan kalau lulusan Hongkong kan beberapa 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun di Hongkong kan cukup, ada lah uang buat pergi ke Jepangnya. Ya mudah-mudahan sih, tapi yang buktinya 19 tahun baru 3 bulan pulang pingin kembali aja ada kok. Nah, kita kan nggak tahu reasonnya, tapi nggak ada menjadi persoalan. Tapi kalau memang mau fight ke Jepang ya oke, bagus, itu baru. Kalau saya sih sepakat karena saya juga mau pingin mengekspor anak-anaknya mbak-mbak yang di Hongkong ini, yang sudah emak-emaknya sudah lama di Hongkong dan kepingin pensiun dan masih bisa hidup lebih baik, ya paling tidak generasi selanjutnya yang harus kita bawa ke sana. Intinya ekspor besar-besaran. Biar nanti aku ikut Mas Sandro.
Iya, makanya kan saya mesti memastikan segala sesuatunya, Mbak. Jadi persoalan ini kan bukan persoalan sehari, 2 hari, 3 hari. Ini persoalan hajat hidup orang banyak, Mbak. Jadi kalau hajat hidup orang banyak kan harus disampaikan yang benar dulu. Kita survei dulu ya. Mohon bantu doa aja nanti kalau jadi ya bulan Maret tanggal 18 saya berangkat ke Sapporo kan. Ya minta doa aja kan, sekali lagi kalau didoain orang banyak kan biar apa yang dijadikan keinginan itu kan juga harapan orang banyak. Nah yang berharap orang banyak kan Gusti Allah mesti ngesakno aku gitu loh. Ya wis lah Sandro ben iso dadi dalane wong-wong sing bener. Nah, harapannya kan begitu. Ya, betul amin. Jadi kan ya saya bagaimanapun dan apapun ceritanya kan saya berpikir gak cuman mikir di Hong Kong, gak mikir cuman persoalan dan masalah teman-teman yang ada di Hong Kong. Karena banyak sekali saya mendengar bahwa udah pulang balik lagi. Nah, tak lihat dan tak rasa kok mereka juga punya anak yang masih SMP, yang masih SMA. Kenapa nggak coba? Karena bagaimanapun Jepang itu masih butuh puluhan ribu orang-orang muda baru, orang-orang baru yang sudah bisa menduduki posisi-posisi yang setidaknya layak untuk mereka lakukan gitu. Karena banyak orang tuanya kan nggak ada yang kerja. Sebenarnya Hong Kong pun sama. Hong Kong ini hanya masalah waktu aja, hanya menunggu waktu aja. Hong Kong ini sebenarnya udah habis ini 2023 ini pertumbuhan 2021 sampai 2023 anak muda yang di usia 16 tahun sampai 35 itu cuman 600 orang kenaikannya di dekade waktu 4 tahun karena terjadinya Covid dan kemarin demo yang pakai baju hitam. Nah, itu yang membuat anak muda itu ngerasa bahwa di Hong Kong tidak worth it untuk mereka, tidak ada kebebasan itu semua. Makanya anak-anak mudanya pada pergi. Nah, ini juga di 1 tahun yang lalu kalau nggak salah di 2023 juga menyampaikan bahwa banyak sopir-sopir Supa itu usianya 70 tahun. Iya, tua-tua. Nah, makanya mau nggak mau kita akan bersaing lah. Orang Indonesia melihat potensi itu enggak. Banyak cowok-cowok laki-laki yang mau kerja di sini mau melihat potensi itu enggak gitu loh. Mau belajar Cantonese enggak, mau belajar bahasa Inggris enggak intinya kan minimalnya. Iya. Jadi kalau orang-orang sudah datang ke sini, udah ambil paper, sudah ambil OS, maka kesempatan itu akan hilang. Tapi untuk yang belum, yang bersabar sambil menunggu skema baru, nah term and condition kan tidak mungkin kan. Tapi sing jelas itu akan dibikin. Hong Kong mau nggak mau, orang sekarang aja kalau sampai naik bus di Hong Kong, di bagian belakangnya hire for captain bus. Itu kalau sampean lihat tulisan stiker warna biru di banyak bis-bis di Hong Kong itu hire new captain, bus captain, nomor HP, inquiry bla 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 bla. Itu kan artinya butuh supir. Iya. Ya kalau sampean lihat loh ya. Nah, makanya kadang-kadang kita itu tidak merasa peka gitu loh dengan situasi dan keadaan karena kita terfokus hanya kerjaan rutinitas yang sibuk dan capek kan seperti itu Mbak, sehingga hal-hal sepele itu yang akan bertujuan ke masa depan nggak diperhatikan. Yang diperhatikan, yang ditonton ya sesama perempuannya ribut terus jambak-jambakan, nah di share-share reelnya yang lagi trending ini. Yang ngetrend. Iya bener nggak? Trending. Bener nggak? Iya betul. Yang video-video saya kan video basi, video nggak unfaedah. Tapi saya yakin setiap siapa yang nonton konten saya dan atau mengikuti sosial media saya, minimal dia berpikir buat masa depan. Iya dong. Saya tiap hari lihat YouTube-nya Mas Sandro. Saya juga. Nah, berebut jadi berdua. Iya kan jadi karena saya menginginkan gitu loh bahwa masa hidup gini-gini aja kan kayak gitu tuh. Yes.
kan kita harus, misal kita punya keinginan apa ya dicoba dulu. Misal kepingin ke Jepang ya dicoba dulu ke Jepang. Iya, makanya sebenarnya ketika sampean ada di sini, sebenarnya ya kan di liburan itu cari les bahasa Jepang yang bersertifikat misalnya kan, yang enggak cuman sekali atau 2 kali. Les bahasa Jepang yang bersertifikat N4 atau N5. Begitu sampean bisa mendapatkan ujian itu dan sampean serius, dari Hong Kong pun langsung ke Jepang sebenarnya nggak ada persoalan. Oh, kan memang bisa, Mas. Bisa. Duh. Bisa. Jadi gini loh, Mbak. Jadi kalau sampean sekarang kan kadang-kadang orang nanti aku pulang dulu, nanti aku baru di Indonesia. Nah, lose the time gitu loh. Waktunya kita akan hilang. Tapi pada saat sampean masih ada di sini dan sampean benar-benar mau stay fokus, ya kan, untuk belajar bahasa Jepang bisa tembus dan N5 ataupun N4. Ada namanya JLPT kan. Japan Language P-nya itu apa? Pokoknya tes kemahiran bahasa Jepang. Lah kalau itu sampean bisa lulus sertifikasi dan 1 tahun itu 2 kali ujiannya, 6 bulan sekali kan. Nah begitu sampean bisa lulus dan itu pasti serempak, Mbak. Satu tahun itu pasti serempak, di seluruh dunia pun tes itu serempak karena itu hebatnya Jepang. Iya. Jadi orang terus masuk, kita orang masuk itu sertifikat skill juga harus ada itunya. Nah N4 dan N5 minimal, N4 kita bisa masuk, apalagi N3. Itu sampean cari linked atau websitenya Company of Japan, sampean bisa baca, sampean bisa apply itu, Mbak. Visanya Tokutei Gino, malah enak interview. Nah, ini loh, aku mau ngajarin teman-teman sampai ke situ itu, mereka bayangin les bahasa Jepangnya aja udah mumet. Ayo Mas ajarin aku, Mas. Loh, iya sih. Gila, aku semangat 45 iki lek kon ngono iku. Loh, maksudnya di Hong Kong gitu. Nah, ya sampean cari di Google, ya kan? Courses of Japanese language in Hong Kong, ya. Sampean datengin pada saat libur, ya kan? Sampean kan bisa Cantonese kan? Ya. Itu enggak semua sih. Ada dikit-dikit yang. Nah, maksud saya itu orang ngomong ngerti nggak gitu loh maksud saya. You know what I mean kan? Anda paham yang saya sampaikan kan? Tadi ngomongnya semangat 45, begitu ditanya sampean bisa nggak Kantonis? Ya nggak semua sih. Giliran kene wis ngomong gas samene gitu kan. Persnelangnya didukno men, gereng dadi kan yus kan mumet aku. Minimal kalau toh pun nggak Kantonis. Kalau nggak Kantonis kan Inggris. Nah, sambil sampean bekerja di majikan mendapatkan uang, les bahasa itu bisa diambil di sini. Ya diakui, Hong Kong juga akan diakui tempat-tempat les itu. Bisa dipahami nggak, Mbak? Nggak bisa. Nggak bisa? Bisa. Nah, kayak di TST itu kan ada les-les itu apa aja kan ada. Ya intinya sampean tanya tes yang serius dan nanti ngadakan ujian N4, N5 enggak gitu loh, paham nggak? Oh, paham. Iya kan? Dan pastinya itu pasti tes ujiannya pasti bahasa Jepang, nggak pakai bahasa Inggris. Makanya sampean belajar tulis. Nah, sampean 2 kontrak. Lulus misalnya 2 kontrak, kemudian sampean dapat JLPT-nya itu N5, N4. Ya, pulang tinggal 1 ujian lagi SSW. Atau langsung berangkat ke Jepang. SSW, Special Skill Worker, sudah naik pangkat sampean. Dari gaji 4.870 standar di Hong Kong, ya kan? Di sana bisa sekitar 160-180 ribu yen sampai 250 ribu yen atau sekitar 18 juta sampai 25 juta. Itu namanya kenaikan level. Iya. Iya kan? Nah, belum lagi nanti kalau belum menikah, ya kan? Ada kemungkinan. Belum lagi kalau sudah menikah terus bercerai, ada kemungkinan. Kalau ternyata sampean sudah menikah, sudah punya keluarga, tetapi sampean masih mau berjuang, sampean di sana dapat visa Tokutei Gino, suami dan anak itu juga bisa diangkat, dibawa. Kalau di sini sampean nggak bisa visa domestic helper. Bisa dipahamin nggak? Nih. Bisa. Nah,
saya yakin penonton saya ini cerdas gitu. Nah itu Mbak, itu fungsi hidup saya itu harus punya nilai begitu loh. Terlepas cuman gedabul, terlepas gedabulnya mau diikuti enggak, tapi saya meyakini siapapun, saya percaya sampai detik ini, siapapun ya yang mengikuti saya nggak perlu sebutkan siapa yang dekat sama saya, tapi saya juga merasa seneng dan bahagia orang-orang yang ada di dekat saya itu bisa melampaui batasan dan akhirnya orang lain juga tahu, kenal dan paham. Makanya saya terus create. Jadi saya tidak mencetak follower, sekali lagi. It's not my point. Itu bukan poin inti kehidupan saya atau dalam sosial media saya. Tapi saya kepingin bahwa orang yang memahami makna kata, kalimat dan setiap apa yang saya sampaikan, dianya bisa naik level. It's the best itu Mbak. Itu harapan saya sih Mbak. Ya mudah-mudahan. Ya JLPT nggak harus pulang. Oh JLPT nggak harus di Indonesia. Iya. Samen bisa kejar pun di sini. Coba nanti kalau SSW itu pendukung, karena gini, syarat untuk visa Toku Tegino kita lulus JLPT minimal di N5 atau N4 ya kan. Setelah lulus itu kan kita tambah satu ujian lagi, special skill worker, karena di Jepang ada 14 bidang pekerjaan, entah pertanian atau hospitality itu kayak misalnya hotel ya kan, pelayanan hotel, restoran, rumah makan, itu hospitality. Nanti ada juga nurse, kalau nurse ini memang butuh keahlian khusus ya kan. Kalau sampean di sini sudah ada sertifikasi caregiver ya mungkin itu bisa dicantumkan. Kemudian ada juga pengepakan barang-barang, pengepakan produk-produk makanan. Nah itu kan bidang-bidang tadi itulah yang harus satu kali ujian lagi SSW. Ujian SSW ini ujian kata-kata yang berhubungan dengan pekerjaan itu gitu. Konstruksi bangunan. Dan saya yakin sebenarnya ini kalau sudah dihitung mungkin sudah hampir ada 100, 200 bahkan 300, tapi belum ke sampai 300 atau 400 ribu atau 500 ribu lah. 1 juta aja saya rasa belum. Dan mereka masih butuh banyak orang. Gitu loh. Nah, kalau Hong Kong itu mungkin fastest ya. Jalur tercepat untuk bisa proses. Selama kayak Sujike oke, Cengkonceng oke, ya sudah nyampe di sini. Level berikutnya mau ditambah ya bahasa. Sekolah lagi bahasa, libur 1 minggu 1 kali dimaksimalkan kan. 4 jam, 3 jam, 4 jam belajar, udah kesampingkan jalan-jalan ke Victoria Park, ketemu teman-temannya, hura-hura. Ya makan bakso habis les oke lah, makan bakso bentar, belajar di rumah ya kan. Kalau ada daring, mereka juga ngasih kesempatan daring, kita ikut daring supaya nggak terlalu lupa. Jadi saya rasa di situ pelan berjalannya waktu, bahasa Kantonis oke, bahasa Inggris oke, bahasa Jepang masuk, sudah. Nah itu. Terus boleh nanya nggak Pak? Oh boleh. Itu apa? Kan biasanya kalau ke Jepang kan sama lembaga pendidikan LPK-nya ditanya magang atau tenaga kerja. Itu bagaimana? Nah itu benar. Yang saya sampaikan ke sampean tadi itu yang tenaga kerja. Nah makanya namanya Tokute Gino. Kalau magang itu mungkin lebih mudah lagi, lebih gampang lagi. Nah tapi kalau magang itu mungkin bisa jadi berangkatnya lebih cepat. Tapi magang batasannya cuma 3 tahun. 3 tahun magang gitu loh. Jadi kalau saya sih feel-nya ya langsung Tokute Gino dong. Oh, TG tenaga kerja. TG Tokute Gino. Visanya namanya Tokute Gino, itu kerja dan itu berpotensi mendapatkan permanent resident PR. Oh, di Jepang. Ya. Sama, karena orang Jepang juga nggak banyak yang mau melahirkan. Iya betul.
Nah, jadi seperti itu. Kayak Hong Kong aja kan hamil dikasih tunjangan, dikasih bantuan 20.000 Hong Kong dolar kan. Padahal melahirkannya kalau sesar bayarnya 90.000 Hong Kong dolar. Jadi ya sama aja. Jadi ya itu Mbak. Nah sekarang tanyakan, wes apa yang mau sampean tanyakan? Apa Prekman? Yang mau ditanyakan apa? Paspor iku mau. Ya kan mesti jawab sampai Pak Sandro. Jadi ini aku kudu milih apa nih? Enggak usah. Takon ning gini lembaga pendidikan kuwi iso nganu apa enggak. Soalnya kan paspormu habisnya 2033. Jadi tetep gawe paspor iku. Terus KTP nih? KTP ini ya nganu ambil LP kamu no iso bantu apa enggak, iso nganu apa enggak, seperti itu. Tunjukkan aja apa adanya wis. Iya betul. Kalau LP kamu iso bantu, iso ngerubah, masih ya sidang, sini sidang nggak mungkin nggak sidang. Soalnya kan berarti pada intinya KTP Indonesia harus disamakan sama paspor gitu. Ya. Sebenarnya bukan pada intinya sing semakin enak. Sampai iso tembus lulus N4 dan N5 di Hong Kong. Pada intinya. Ya besok mau pulang, tanggal 11. Kadung ya udah apa? Udah keluar dari majikan. Ya wis nggak apa-apa. Kan iya. Bisa jadi. Karena sekali lagi program ke Jepang itu juga bisa dikejar dari Hong Kong. Iya. Jadi karena ngerti mau aku rambut kontrak aja. Sesuai. Nah, makanya kan teleponnya sudah memutuskan. Iya kan? Sampean sudah memutuskan, tapi it's no problem. Itu pun keputusan sampean, silahkan sampean jajal masuk ke LPK monggo. Tapi kalau di LPK sampean juga boring, ya sama aja di LPK kan sampean nggak dapat duit. Iya. Tapi kalau sampean cari majikan lagi di Hongkong sampean dapat duit tambah les. Begitu sampean JLPT-nya. Mohon maaf ya sekali lagi JLPT-nya tembus N4. Sampean pulang ke LPK, sodorin JLPT-nya dia langsung seneng. Iya langsung terima. Nah daripada misalnya sampean belajar tapi juga nggak dapat duit. Iya benar. Ya sampean pikirkan sekali lagi, no problem. Nah sampean pikirkan. Karena bagi saya yang terpenting itu bukan LPK-nya. Oh. Iya yang penting terus kita. Yang penting kitanya. Kita. Ya, maksudnya terus nanti kalau misalnya nih ya, misalnya KTP Indo dirubah disamakan sama yang paspor. Saya bukan paspornya dirubah disamakan sama KTP Indonesia yang asli maksudnya. Iya nggak apa-apa. Nanti nggak bisa masuk lagi ke sini nggak? Ya bisa tapi sampean harus rubah lagi. Iya. Bisa merubah semuanya lagi, sidang lagi gitu maksudnya. Sesuai dengan KTP Hong Kong no. Kalau sampean nggak kepingin kena data ganda. Iya betul. Kalau nggak pengen gitu, mendingan yang di Indonesia disamakan sama paspor aja gitu. Intinya gini loh, sampean masuk ke Hong Kong itu sudah data yang salah, bisa dipahami nggak? Iya betul. Itu udah Sandro. Sampean di Hong Kong itu sudah masuk data yang salah. Kalau sampean masuk ke Hong Kong lagi, sampean samakan lagi data yang salahnya gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya. Tetep nggak datamu sing lawas. Nah. Maksudnya sing saiki kok baiki. Ya. Gak anyar sing kok Indo iku enggak. Paham nggak? Gitu loh. Bisa dipahami nggak? Tetep nggak datamu, kekeliruanmu itu tetep yang dipakai. Salahnya sampean itu harus dilanjutkan terus kalau mau ke Hong Kong. Yes, betul gitu Mas Andrew tadi. Kan aku sudah ngomong, makanya kan sampean kalau merhatikan HP-nya sama-sama dihadepin berdua terus didengerin baik-baik. Kalau enggak nanti tonton konten saya ini lagi. Ben paham. Iya, ini dulu speaker kok didengerin berdua. Nah, ya didengerin berdua kan kadang-kadang yang satunya nggak konsentrasi sambil pegang HP sendiri kan. Ini Bener nggak aku ngomong? Ya, tanya. Mumpung teleponnya lagi masuk ini. Halo. Aku tadi udah berkali-kali telepon tapi belum diangkat. Nah, terus tidur. Makanya begitu masuk kan makanya sekalian karena nggak mesti bisa masuk. Iya.
Kadang pas sampean telepon ada yang konsul, ada yang ngojok ngobrol. Iya. Kayak tadi sampean telepon, saya lagi meeting sama LPK yang di Indonesia yang mau berangkat ke Jepang. Saya lagi meeting. Tadi hari ini meeting perdana sama besok pagi 6:30. Ya ongoing progress tetap kita jalan, tapi yang nggak bisa saya upload. Iya. Bukan beda ranahnya, masih belum fix. Aman mau tanya apa lagi? Ya kan? Kalau aku sih gitu. Kalau aku ya, sampean kalau pulang masuk LPK ya silahkan masuk LPK belajar. Kemarin sudah ada anaknya bestine bojoku, teman waktu sekolah SMK sudah berangkat sekarang di Shizuoka. Tanggal 23 kemarin Januari berangkat Shizuoka. Hampir kalau dihitung hampir 1 tahun. Keluar biaya sudah sekitar kalau enggak salah 35 sampai 40 juta kalau enggak salah. Iya. Dia sudah terbang di Shizuoka. Memang benar pas lulus SMA. Nanti kemungkinan Maret juga mau saya samperin. Biaya segitu itu sudah semua termasuk sekolah itu ya? Ya sekolahnya, makannya, jajane nggak masuk, Mbak. Nggak masuk. Mbak Yuli rumahnya Kediri ya? Iya. Bestinya kemarin kan anaknya lulus SMA mau kuliah. Aku larang, nggak usah deh kuliah, aku bilang. Kuliah menambah pengangguran 4 tahun. Dianya maunya kerja oke. Dia nyoba terus ke Jepang. Ya udah kita arahin ke Jepang. Alhamdulillah 23 Januari kemarin dia udah berangkat. Tapi magang. Nah, katanya nanti ada duit. Nanti ada duit lagi. Dia mau sekolah di N3. Nah, setelah N3 nanti mungkin nyampe sana kan kalau bahasa sudah casis-casis ya tinggal ganti visa atau QT aja, cari lowongan kerjaan, cari interviewan. Harapan saya sih nggak begitu. Harapan saya sih dia nanti yang pegang adminnya agent atau TSK saya yang ada di Jepang, karena dia kan sudah bisa bahasa dan dia masih muda. Iya. Lulus SMA 1 tahun lah. Kalau sampean mau ikut ambil bagian ya monggo silahkan dan les buruan cepat. Biar kalau perusahaan saya establish di sana sampean yang megang, aku yang cari modale. Loh, piye? Ngeri ya? Ini cocok masuk. Siap iki pokoknya tidak sukses sing gelem iki, Mas. Loh, iya makanya maksud saya kalau ngajak tok saya itu bisa, tapi kan kemampuan. Yes, betul. Gitu loh. Kalau malah ngajak takjak bambung, takjak sing gak perlu sekolah, yang gak perlu sekolah, yang langsung berangkat yo tetep nggak bisa kalau cara saya. Tapi kan ngajak uang kok susah kan, yo repot. Iya. Susah nek akhirnya sukses sih bah iki ya iki yang cocok. Nah, persoalannya kan kadang-kadang ya kan orang-orang sing dibayangin kan suksesnya dulu. Iya. Nggak how to-nya. Kalau saya enggak. Kalau saya dari sukses itu tak tarik mundur seret, dalane piye yo. Bahkan sampai saya berpikir nih ke Jepang dan bikin agensi di sana. Kalau agensi di Hongkong kan sudah, istri saya udah punya. Nah, saya pingin di sana ini saya belajar. Belajarnya dari kapan, Mbak? Dari 3 tahun yang lalu, Mbak. 3 tahun yang lalu, Mbak. Gak main-main, Mbak. Aku nyekoi adikku 3 tahun yang lalu dan aku selalu mau cari cara gimana. Dan dilalah kemarin ada LPK yang sudah sering memberangkatkan ke Jepang datang dan menemui saya. Dan apa yang saya bayangkan di 3 tahun yang lalu itu sudah dikerjakan sama LPK itu. Apa enggak Gusti Allah jongrokno aku kepada sesuatu yang memang saya inginkan? Begitu. Jadi ya wis, makanya kalau pingin cepat suksesnya dan tujuannya, perbanyaklah bantu orang. Itu saya yakini. Makanya di konten ini, ya kan, ya kan, di konten yang saya buat itu salah satu cara
Opo sih aku gak duwe duit? Ya wis, aku ngrungokno masalah teman-teman ae. Bagaimana masalah itu kita urai sehingga yang ngomong sama saya punya pemikiran, oh iya sih aku kok gak ngini. Nah itu loh, aku gak bisa jadi api yang besar tapi jadi lilin ya, tapi minimalnya nggawa lilinnya arek-arek wis ora dalane menggok kiwa menggok nengen. Nah wis sederhananya itu aja. Jadi kalau sederhananya kayak gitu aku gak njaluk, nggak pernah meminta sama Gusti Allah wis ngerti iki lho ndro tak kei. Dalane kene dalane Mas. Nah, iki lho tak dudui ngene, nyo. Ini tak tekakno menungsane, nyo. Saya bener loh. Ngiri nganan. Iya bener loh. Saya ketemu sama orang dari Sapporo itu pas hari Migran Day. Migran Day di Jakarta waktu 4 hari itu. Ada kan konten saya yang kita ikut pertemuan. Nah, saya ketemu sama orang Jepang, orang Indonesia 32 tahun di Jepang. Dan kepingin punya agensi juga. Bukan pingin punya agensi, dia pingin punya bagaimana membantu orang-orang Jepang untuk mendapatkan tenaga kerja yang oke punya. Nah, terus saya ketemu LPK-nya ini baru 2 minggu kemarin, Bapak LPK-nya. Loh, kan dicocokkan, cerek. Iya. Ya kan? Nah, pokoknya bantu orang itu apa yang kita bisa aja. Wis. Nanti Gusti Allah wis otomatis bantu kita. Pasti. Iya. Pasti, dan hakul yakin kalau saya sih. Makanya saya terus gimana teman-teman telepon ada yang kalut, galau, pusing, mumet. Iya. Karo uripe, ya ayo Penuh problem. Nah, diskusi gimana kan gitu. Iya. Ayo ngobrol gimana baiknya. Cocok pakai, gak cocok gak dipakai, no problem. Iya, betul. Yes, ada lagi yang mau ditanyakan. Saya ulangi lagi ya. KTP tidak harus dipermasalahkan. Ya. Betul. Sampaikan aja ke LPK-nya. Iya. Ya. Nggak usah ragu. Iya. Karena itu hanya dokumen pendukung. Sing paling penting adalah kan kemampuannya sampean. Benar-benar kemauannya sampean. Ya kan? Yang itu yang paling penting kan. Dokumen semuanya kan bisa yalah potong gaji yo kena. Ya, terus kalau mau balik ke Hongkong lagi pakai data lama. Wis. Itu. Sebenarnya pertanyaannya sampean poinnya di situ, tapi tak duawakno ben oleh pandangan. Iya. Pandangan yang luas. Nah, kalau pandangannya lebih luas kan, oh iya ya gitu. Iya betul, bisa membandingkan ini. Oke. Bin Padang dalane cetuk Mas Andro. Kapan cetukan urung pernah cetuk? Nah kan sudah telepon. Ya pasti nanti saran no. Kan sudah nonton kontennya. Kalau udah nonton konten. Sering. Ya kalau mau tapi belum pernah ketemu ngopi gitu belum. Loh, yo bahagia saya nek dijak ngopi. Weh. Kenal apa piye, Mas? Yo ayo to, Mas. Ayo ngopi sadurunge aku balik lho, Mas. Bong free. Lah ya kapan sampean ngopine? Tapi dikontenin ya. Lah yo minggu apa Mas? Minggu jenengan sampean enak waktu apa enggak minggu moro ayo tak parani jane pos BP kan. Kalau minggu itu sama Mbak Yuli. Iya, sama Miss Yuli sekalian loh. Mbak, kalau minggu itu justru sampean dapatnya nggak banyak. Ya wes lekno hari biasa. Nah, kapan wantemu? Kalau sampean ngajak harinya biasa, sampean entuke oleh akeh. Aku aku sampean Sampean cateti ya, sampean cateti opo ngono ya. Nanti begitu ketemu sing sampean susahkan itu apa, nanti tak jelentrehno. Nah, terus tak wehi data. Terus tak wehi data LPK, terus tak wehi apa di Jepang itu seperti apa ngono lho, ben akhirnya oh iya. Tapi sayangnya aku ndak iso goreng gedang goreng loh, jangan dari gedang goreng. Paham. Biasanya kan gowo gedang goreng.
Yo, Aku kok ora Mbak, aku iki ora ngongkon gowo, tapi nek enek gedang goreng iki kan enak bahan bakare. kan iki anu Mas, aku ngomongi sampean ojo kon gedang goreng ndak iso goreng aku. Ndak, aku ndak mau nyuruh aku. Guyon Mas Anto, guyon. Sangkano temenan. Jadi kayak gitu ya. Heeh. Guyon iki. Heeh. Masalahe nek aku ngrungokne podcast sampean kan anu dolali gedang goreng, aku ndak goreng iki. Kapan aku kok raru podcast sing ndi kuwi? Yo ane Mas, sampean kapan wontene? Pas anu hari biasa mengko. Sabtu lho berarti aku iso. Tanggal 10. Kan liburan. Dikabari. Mas Antro iku. Ya dikabari Mbak, dikabari ndak apa-apa. Oke. Wong cuman ngopi. Siap. Heeh, dikabari. Mas tanggal sakmene, oke, siap. Oke? Oke, hari biasa pokoknya malah senggang nggih sampean. Iya, malah enak sampean iso oleh akeh kok ceritane. Oke. Wis iki dhewe kudu gawe pertanyaan apa sih? Iya, betul. Oke, siap. Siap. Hari biasa mungkin kula WhatsApp nggih. Siap. 1-2 hari ya kasih kabar biar enak nanti. Nggih, siap. Matur Oke, sembah nuwun. Kawe telpone Nggih, pon. cukup. Mas. Nggih. Ada lagi? Ngoten mawon, matur suwun. Oh, siap. Sehat selalu Mbak E semuanya. Sukses menggapai cita-citanya. Sehat selalu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.